Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi dong, kita masih di Islam itu indah. Masih semangat untuk belajar lagi. Tema kita juga masih sama. Pengen hidup dikejar rezeki. Amalkan ini. Tadi sudah dijelaskan sedikit demi sedikit ya sama guru-guru kita ya. Kita akan lanjutin lagi tapi ada tayangan dulu nih. Aku mau kasih lihat ya. POV istri dikasih uang oleh suami. Wow, kita lihat tayangannya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja? Pulang malam, diteleponin nggak diangkat-angkat. Ini apa rekam-rekam? Kalau mau pulang malam itu dikabarin, ditelepon. Gak ada kabar. Lain kali kalau mau pulang malam itu kabarin, ditelepon, diangkat. Jangan diam-diam aja. Ya udahlah. Kalau nggak pulang nggak apa-apa, tapi dikabarin ya. Ini nah, abang udah lapar. Udah lapar apa? Ya udah, aku siapin makan dulu ya. Ibu-ibu kayak gitu gak sih? Yakin? Insya Allah ya semua yang di sini, masya Allah ya, masya Allah. Tadi kan Ustaz Syam bilang kalau mensyukuri nikmat itu, mensyukuri rezeki, bersyukurlah kepada Allah maka akan ditambahkan ya Bib ya. Betul. Aku mau tahu lebih dalam lagi dong sistemnya atau bagaimana caranya ini mensyukuri rezeki yang Allah kasih ketika kita sudah bekerja keras dan banyak rezeki yang akhirnya kita dapetin nanti gitu Bib. Baik, Mohon siap. penjelasannya Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya iman. Pertama iman. Bagaimana kita mendapat atau bisa menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Jelas Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya makanlah yang baik-baik dari yang halal. Artinya walaupun halal, tidak semua yang halal itu baik. Jadi cari yang halal yang baik. Orang yang beriman mencari yang halal yang baik. Contoh misalnya, contoh yang ada di lautan, yang hidup di laut ya. Yang hidup di air, tok memang hidupnya di air. Itu semua halal. Tapi apakah kita mau makan kuda laut misalnya? Kuda laut. Ya kan? Kan dia hidup di air, artinya dia halal, tapi apakah bagus kita konsumsi? Jadi yang halal pun Allah perintahkan kita yang baik-baik saja. Kemudian washkuru lillah. Nah di antara orang yang ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kau memang jadikan Tuhan ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallah. Bersyukurlah atas apa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang di sini, buat yang menonton semuanya, nikmat. Yang ingin saya tanyakan, nikmat Allah ini banyak atau sedikit? Pasti kita akan menjawab nikmat Allah ini sangat banyak. Nah, kalau kita tahu nikmat Allah ini sangat banyak, bagaimana kita menjaga nikmat tersebut? Maka Allah katakan tadi washkuru. Maka bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kau memang jadikan Allah ini tempat kita menyembah, tempat kita meminta, tempat kita bersandar, tempat kita berharap dalam segala hal, maka apa kuncinya agar rezeki kita itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Washkuru. Seorang imam mengatakan idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta dawamaha fa aktsir minasyukri. Dalam perkataan ulama mengatakan apabila kau pengen nikmat engkau itu langgeng, nikmat, minimal enggak ditarik, tapi minimal langgeng terus ada, enggak diangkat oleh Allah,
kuncinya cuma satu, fa'aktsir minasyukri, maka perbanyaklah bersyukur. Gak akan merasa kekurangan kalau bersyukur Jangan ya. merasa kekurangan. Iya, Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad. Baik. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Bersyukur ya Bu ya. Dikasih suami berapapun bersyukur ya. Yakin. Masya Allah. Kenapa? Karena saya mau nanya. Kenapa mau nanya apa? Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Ini menjawab. Masya Allah. Mau nanya Saya sama siapa sudah yuk? greget untuk bertanya kepada ibu di sebelah kanan. Oke. Wow, ibu yang di atas. Kalau di atas kenapa? Wow, ibu yang ke atas kenapa harus kayak gitu dulu? Iya. Kan ibunya udah berharap Ustaz. Supaya dia tidak ngantuk. Oh gitu. Silakan ibu. Kenalin dulu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Tati Harun dari Palembang, Majelis Taklim Nurul Kolbi. Mas Ayu, Masya Allah, Mas tepuk Ayu. tangannya dong. Mas Ayu, Mas Sony. Mas Ustadz Maulana. Jadi Bu, 3M. Saya mau nanya Bu. Ya. Boleh dong. Gini, kalau ibu biasa pengajian kan, Ya. biasanya salawatan. Salawatan Gimana dong. Iya dong, salawatan bareng-bareng jemaah lainnya. Coba. Coba gimana soal? Contohin. Salatullah, salamullah, ala Tahu nggak Bu? Ya. Tahu nggak Bu? Apa? Salawatnya ibu itu bisa membuat dapat rezeki. Amin. Caranya Insya gimana, Allah, Ustaz? Amin. Kan itu aja kalau pergi pengajian kan habis itu pulang bawa besek kan. Rezekinya dapat besek. Ibu duduk dulu Bu. Makasih. Dijelasin sama Ustadz Maulana apa? Bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dijelasin Ustadz sholat bawa rezeki gimana Iya Ustadz? siap. Silakan Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah kepada semua jamaah dimanapun berada. Dengan kita memperbanyak, ingat memperbanyak baca salawat. Insya Allah rezeki kita akan dengan mudah bisa datang kepada kita. Amin. Karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Yang membaca 10 kali dibalas 100 kali. Yang membaca 100 akan diberikan ampunan pahala dan derajat. Maka kalau kita berbicara apakah salawat ini memperlancar rezeki? Jawabannya iya. Karena dengan salawat dapat rahmat kasih sayang Allah. Orang-orang yang memperbanyak salawat yakinlah doanya diijabah. Karena bagaimana mungkin doa bisa sampai kalau tidak diapit dengan salawat. Sekali lagi. Tidak akan mungkin karena salawat itu kalau misalkan handphone, kalau itu pulsanya. Ya tidak mungkin kalau tidak, bisa nggak nyampe chatnya itu? Gak nyampe. Nggak nyampe kalau tidak ada pulsanya. Dari sini kita bisa belajar dengan salawat mengantarkan kita untuk mendapatkan apa? Derajat kemuliaan. Semakin kita berbanyak salawat, semakin banyak kemuliaan. Kita ambil contoh guru sekumpul ya. Yang Masya Allah tabarakallah kemarin aulnya yang ke-20. Ya Allah sampai jutaan orang. Jutaan yang datang loh. Itu kenapa? Berkah salawat. Sekali lagi berkah. Salawat. Siapa yang bersalawat akan mendapatkan kemuliaan. Ingat. Selain kemuliaan rahmat, derajat, doa. Satu lagi. Akan diampuni dosa-dosanya. Yang paling ini rezeki yang paling kita harapkan adalah rezeki mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalau di dunia mah sebentar aja ya. Tapi yang kita harapkan di akhirat. Makanya kalau mau segala sesuatu nih ada ulama menyampaikan bahwa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membagi. Jadi rezeki dari mana? Dari Allah. Yang membagi siapa? Allah. Nabi Muhammad. Bagiin. Oh. Iya. Kenapa? Karena yang paling penting dari sini sumbernya dari Allah, pengaturannya dari Rasul. Alhamdulillah. Sehingga kalau mau segala sesuatu salawatin aja dulu. Oh iya benar. Konsep itu ya. Iya, salawatin aja dulu.
ternyata berarti maksudnya gini, bukan cuma rezeki berupa materi, yang terbesar adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dari yang Rasulullah bersolawat. sallallahu alaihi wasallam. Cara terbaiknya gimana? Sebelum doa atau gimana? Sebelum doa baca salawat, Hah? sesudah baca doa, Doa? salawat. Masya Wassallallahu Allah. ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Maulana. Masya Allah. Gimana? Semakin semangat lagi untuk bersolawat ya. Masya Allah, insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini jamaahnya karena datang jauh-jauh dari Palembang ya. Aku kasih kesempatan buat nanya ya. Siap-siap? Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Sebelah sini dulu ya. Bentar ya. Yang di rumah disimak aja ya. Ini pertanyaan Masya Allah bagus-bagus dari jamaah nih. Ibu ya? Oke ya, boleh ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Haja Indriani dari Majelis Taklim Nurul Qulbi Palembang. Tepuk tangannya dong. Mau nanya apa? Saya mau nanya dengan Ustadz Sam nih. Ustadz Syam, boleh. Siap Ibu. Siap katanya. Saya mau nanya Ustadz, Iya. apakah benar kalau kita mewakafkan sebagian harta kita itu menjadikan amalan dan membuka pintu rezeki bagi kita? Itu aja Ustadz. Yang Ibu Wassalam. pahami wakaf itu apa Bu? Ya memberikan sebagian harta Untuk? anak yatim, untuk kaum duafa. Masya Allah. Betul Siap. Ustadz? Kurang lebih. Kurang lebih. Berarti kalau gitu jawabannya aja. Wakaf Siap. membukakan pintu rezeki apa enggak? Siap. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan dijawab Habib Ustadz Guru Syam. Ustadz Maulana Habib Muhammad Masoni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Secara umum ayat ini mengajarkan kita apapun yang kita keluarkan maka Allah akan menggantikan. Jadi kalau ibu pertanyakan orang wakaf itu apakah menjadi sebab dikejar-kejarnya oleh rezeki atau rezekinya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surah Al-Baqarah ayat 261 secara vulgar menyampaikan diganti sampai 700 kali lipat. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara tentang wakaf, kata ulama wakaf inilah yakni ibadah yang disebutkan dalam surah Ali Imran. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Engkau tidak akan mencapai kebahagiaan sampai engkau memberikan apa yang engkau cintai. Jadi wakaf itu definisinya yang pertama memberikan apa yang dicintai. Maka seorang sahabat Nabi SAW, Abu Talha radhiyallahu anhu warda, beliau pernah ketika mendengar ayat ini turun, engkau tidak akan mencapai kebahagiaan sampai engkau memberikan apa yang engkau cintai. Maka beliau langsung datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya kebun kurma yang saya cintai, yang sangat saya cintai. Kenapa? Karena engkau pun mencintainya Rasulullah. Engkau pernah minum di sana dan itu dekat dengan Masjidin Nabawi, maka aku sedekahkan, aku wakafkan daripada kebun kurmaku ini untuk dipergunakan menjadi bagian daripada Masjidin Nabawi, masjidmu ya Rasulullah. Maka dari sini definisi wakaf itu
apa yang kita sedekahkan yang kita bekukan pemanfaatannya. Contoh misalnya, saya wakafkan tanahku untuk dibangun masjid. Maka tidak boleh dipakai yang lain untuk dibangun masjid. Saya wakafkan ini hartaku untuk dibangunkan yayasan. Saya wakafkan ini untuk menjadi pondok tahfidz. Saya wakafkan ini untuk dipakai untuk orang-orang miskin beristirahat. Boleh, itu namanya wakaf. Maka inilah yang mengalir terus pahalanya. Karena kalau sedekah yang lain, kata ibu tadi, kasih anak yatim bisa jadi dipakai yang lain. Oh, Kalau sedekah biasa bisa jadi dipakai yang lain dan tidak mengalir karena dipakai yang lain, dipakai untuk habis. Tapi kalau wakaf inilah yang mengalir terus karena kita sudah bekukan pemanfaatannya. Pokoknya nggak bisa dipakai apapun, dipakai untuk masjid saja. Berarti wakafkan apa yang kita cinta, maka sang pencinta akan memberikan semuanya dengan penuh cinta gitu ya. Kebahagiaan ya, Masya Allah. Siap. Terima kasih Sama-sama, Ustaz Mas untuk Sony. penjelasannya. Tepuk tangannya dong. Ibu Haja Endriani terjawab pertanyaannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana ya. Pembahasannya semakin bagus lagi. Nggak lama kok. Tema kita adalah pengen hidup dikejar rezeki. Amalkan ini. Siap-siap dikejar rezeki ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.